Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis yang ke-225 dari 1000 hadis hafalan. Temanya tentang Ka'bah akan dirobohkan. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yuharribul Ka'bata, akan merobohkan terhadap Ka'bah dzuswai kota ini, orang yang berbetis kecil, lagi lemah, minal habasyati, dari orang Habsi, orang Sudan, orang Ethiopia, berkulit hitam. Sudan itu kata sawat, saudun aswad, Sudan, orang berkulit hitam. Rawal Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, termasuk satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Di antaranya menceritakan apa yang akan terjadi. Dan itu semua berdasarkan wahyu. Karena prinsipnya yang namanya makhluk, Allah telah menjelaskan wa ma tadri nafsun madza taksibu wadan. Seseorang tidak tahu apa yang hendak ia perbuat hari esok. Prinsipnya tidak tahu. Kalau ada yang menceritakan akan terjadi begini, akan terjadi begitu, dan sebagainya. Yang memiliki kewenangan itu adalah Nabi. Kalau bukan Nabi, pasti pembohong. Kemudian itu semuanya berdasarkan wahyu. Karena dari karakter Nabi, Allah telah jelaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah bicara dari hawa nafsu, apa yang bicarakan semuanya adalah wahyu. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian apa makna dzuswai kota ini? Pemilik dua betis kecil, pemilik dua betis lemah. Simbol penguasa dunia itu adalah Arab. Allah telah jadikan demikian. Simbol penguasa dunia itu adalah Arab. Memang itu yang Allah pilih. Di sana ada Nabi kita, Nabi yang terakhir, terbesar, terkuat. Sampai
andai Dajjal keluar di masa Nabi, maka Nabi kita akan mampu mengalahkannya. Itu simbol penguasa dunia berdasarkan pemberitaan wahyu. Kemudian apabila ada bangsa lain akan menguasai, ini memberitahu kepada kita hilangnya Arab. Atau hilangnya kebaikan atau hilangnya Islam. Ibaratnya, bila orang itu sehat, seolah penyakit apapun tidak mempan. Ini tamsil. Bila orang itu sehat, penyakit apapun tidak mempan. Tapi bila tidak sehat, pilek saja mati. Bila tidak sehat, pilek saja mati. Ini sebuah tamsil. Berarti selagi Arab ada, maknanya Islam. Maka dunia akan kokoh. Tapi apabila Arab nggak ada, artinya Islam nggak ada. Ibaratnya tubuh nggak punya kekebalan, pilek saja mati. Arab nggak ada, Islam nggak ada, maka orang-orang yang lemah, orang yang tidak terkenal, orang yang tidak diberikan potensi, bahkan yang lemah, itu akan menjadi penguasa. Jadi orang hitam bukan simbol yang Allah pilih sebagai penguasa dunia, orang Sudan, apalagi dia berbetis kecil, apalagi berbetis lemah, sementara betis itu sebagai penyangga tubuh. Berarti nanti akan merobohkan Ka'bah orang yang ngadeg wae gak iso, berarti nggak punya daya. Maknanya orang nggak punya kekebalan tubuh, pilek wae mati. Pembawaan mana ke situ. Nah, itu nanti akan merobohkan Ka'bah. Berarti pemberitaan kepada kita akan datang sebuah masa Islam terangkat. Orang-orang Islam dimangkatkan, dimatikan, dicabut oleh Allah Ta'ala. Akan datang masa seperti itu. Sehingga Ka'bah yang menjadi kiblat kaum muslimin, tanah haram, di sana ada Ka'bah yang harus dijaga kehormatannya, keamanannya. Ya sekarang masih berjalan tegar, kokoh, akan datang masanya habis sama sekali. Islam terangkat, umat Islam habis, keamanan di tanah haram sudah hilang. Akan datang masa seperti itu. Kemudian pelajaran yang ketiga, kapan itu terjadi? Jawabnya, kiamat terjadi kurang sebentar. Entahlah, semisal mungkin besok atau lusa atau kapan. Artinya itu kurang sebentar. Itu masa betul-betul mendekati kiamat. Masa mendekati kiamat. Itu nanti akan ada keadaan yang seperti itu. Otomatis tanda-tanda kiamat besar sudah datang duluan. Sejak matahari terbit dari barat sudah. Manusia digiring oleh api, sudah. Manusia diingatkan oleh binatang, sudah. Turunnya Dajjal, datangnya Dajjal, atau lepasnya Dajjal. Diturunkannya Nabi Isa. Keluarkannya Ya'juj dan Ma'juj. Adanya kekhalifahan dengan gaya kenabian. Datang sebuah masa yang suburnya habis-habisan. Lalu ditiupkannya angin, nah siapa yang pada dirinya ada keimanan, kena hembusannya maka dia akan dimatikan. Sehingga tersisa sejelek-jelek makhluk, sampai lafaz Allah sudah nggak disebut lagi, nah termasuk Mekah tanah haram, Ka'bah sebagai simbol kaum muslimin, Arab sebagai penegak Islam, itu sudah tidak ada dan sudah tercabut. Akhirnya Ka'bah diambil
material bangunannya sepotong demi sepotong untuk dirontokkan. Dan yang merontokkannya adalah orang yang lemah. Lebih itu urutan dari peristiwanya, kapan itu semuanya itu terjadi. Lalu pelajaran yang keempat, apa hikmah pelajaran dengan kita disuguhi berita seperti itu? Pertama, ujian keimanan. Ujian keimanan. Untuk membuktikan keimanan adalah apabila dalil itu sahih setelah pasti kesahihannya, lalu mempelajari, memahami apa yang telah diberitakannya, dia mengimani. Fungsi akal itu memahami, bukan ngecek. Karena apa yang terjadi akal nggak bisa ngecek, tetapi dari berita yang ada dipahami. Dalilnya sahih, maknanya gamblang. Orang memahami pun juga telah tahu apa makna dari kata itu, lalu mengimaninya. Nah, itu tanda keimanan. Oh, nanti terjadinya begitu. Kemudian orang yang mengatakan itu sebuah keanehan, itu nggak mungkin terjadi, atau apa, atau itu konyol, atau cerita, atau dongeng. Ini sebagai bukti bukan orang yang beriman. Hikmah pertama adalah sebagai pembuktian keimanan. Maka orang beriman itu memahaminya karena Nabi itu adalah as-sadiq al-masduq. Orangnya benar, lagi dibenarkan, tidak pernah bicara kecuali wahyu. Maka bila kita termasuk mengimaninya, berarti tanda keimanan. Itu hikmah pertama. Lalu yang kedua, sebagai sebuah penyemangat supaya segera berbenah. Karena dunia akan segera kita tinggalkan, pergantian kepada putaran berikutnya akan segera terjadi, dan semuanya telah diberitakan, kita tidak tahu kapan terjadinya. Bila sudah waktunya terjadi, itu sangat cepat. Datang ini, setelah ini ganti ini, setelah ini ganti ini, sehingga tidak bisa orang itu santai dan menunda-nunda. Sehingga dengan demikian orang segera berbenah. Sebab apabila tidak, santai, nggak segera berbenah, tiba-tiba saja datang ini. Bila dia belum punya keimanan, lalu kesusul tanda kiamat besar, termasuk matahari terbit dari barat, dikala itu berduyun untuk segera beriman, iman yang seperti itu sudah habis waktunya. Yang kita tidak tahu. Pagi hari ini matahari hampir terbit. Mungkin setengah jam lagi, tidak tahu nanti dari timur atau dari barat. Mungkin saja hari ini terjadi. Mungkin saja hari ini terjadi. Sekarang mendekati matahari terbit, tapi belum. Mungkin saja sebentar lagi terjadi. Yang namanya kemungkinan, semuanya itu serba mungkin. Maka dengan demikian, orang ketika menyiapkan masa depannya bersifat segera. Tidak bisa mengatakan, masih panjang. Makanya sifat seperti itu ditinggalkan. Maka apabila orang itu bisa menyiapkan demikian, ketika peristiwa terjadi, sudah bersiap mengimaninya, begitu matahari terbit, di timur kok nggak ada, kok dari barat, itu masih diterima. Sehingga imannya semakin kokoh dan masih diterima. Tapi apabila belum, ketika matahari terbit dari barat, dia melihat langsung beriman, iman dikala itu sudah habis waktunya. Ini merupakan hikmah yang besar yang kita diperintahkan untuk bergegas, karena Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin aw kama qala." Bergegaslah kamu menuju kepada ampunan Allah dan surganya yang meliputi langit bumi, untuk orang takwa dia disediakan. Dan ada satu peristiwa terjadi lebih cepat daripada itu. Untuk terbitnya matahari mungkin sekitar setengah jam lagi, tetapi yang namanya kematian lebih dekat lagi. Sebagaimana pesan Abu Bakar, al-mautu aqrabu li ahadikum min syiraqin na'lih, mati
lebih dekat kepada satu dari kamu daripada tali sandalnya. Orang sandalan kapan nggak ada talinya, nggak ada serampatnya. Itu mesti artinya sedekat itu. Itu hikmah yang ketiga untuk segera berbekal sehingga tidak menunda-nunda berpanjang angan mengikuti hawa nafsu. Toh kenyataannya dunia sudah ada jatahnya, apa yang mau dikejar lagi? Yang ada adalah menyelesaikan ujian, menyiapkan masa depan bagaimana dia bila sewaktu-waktu akan kembali kepada Allah memiliki pembekalan. Itu diantara hikmah yang bisa diambil berkaitan kita diberitahu akan dirobohkannya Ka'bah seperti itu sehingga bisa memanfaatkan haji mumpung semuanya belum terjadi, amal masih diterima, hidup pun juga masih ada, mati belum menghadiri kita, maka supaya segera menyiapkan diri dan itu merupakan tanda cerdasnya seseorang adalah muhasabah, menyiapkan masa depan sehingga dia nanti akan menjadi orang yang diharapkan siap dikembali kepada Allah sewaktu-waktu. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.